Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini setiap kita yang hadir membawa suatu kerinduan yang besar untuk bisa merayakan iman di pagi hari ini. Bersama-sama kita akan mengucap syukur, bersama-sama kita akan memujikan pujian dengan apa akan aku balas.
kebaktian Minggu Advent ketiga ini terjadi karena rahmat dan cinta Tuhan yang merindukan umatnya kudus, adil dan benar, dan penuh damai. Kiranya hati kita pun dikuduskan agar mampu merindu Dia yang merindukan kita. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Rasa syukur kita haturkan kepada Tuhan. Tiada terasa kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Pengharapan itu semakin nyata di dalam kehidupan kita dengan disimbolkan lilin warna merah jambu yang membawa kita terus antusias di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita terus menghidupi orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia daripada Kristus lewat kemerdekaan di mana iman kita percaya kepada Kristus mendapatkan anugerah keselamatan dan tanpa membayar apapun di dalam kehidupan setiap kita. Mari dengan penuh rasa syukur di bulan Desember memasuki Natal yang semakin mendekat, apa yang perlu dan kita berikan kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukur karena rahmat dan anugerah yang Tuhan berikan. Biar itu menjadi perenungan kita hari lepas hari di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita menjadi umat yang semakin dewasa di dalam kehidupan kerohanian kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Berita Advent. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Terambil dari Yesaya 7 ayatnya yang ke-14. Demikian berita Advent. Puji syukur kepada Tuhan. Mari kita bersukacita menyambut Minggu Advent ketiga ini dengan menentukan pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama
bersama-sama kita berlitani. Bapak Ibu jemaat bisa melihat di layar LCD. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Kami akan memuliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Kasih Tuhan melebihi tingginya langit di atas bumi. Demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa atas hidup kita. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai yang menjadikan hukum itu menang. Puji syukur pada Tuhan yang begitu besar kasih-Nya kepada kami. Puji syukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masih ada saat sekarang ini, kita masih kuat sampai sekarang ini semata karena anugerah daripada Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan karena semua ini dari Tuhan. Yang lebih rindu merindukan karunia daripada Tuhan, yang ingin rindu mengenal anugerah daripada Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama pujian Tuhan tahu. Dan sudah itu nanti akan kita sama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Pak Esti. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara,
Mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri, dan mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih atas segala kebaikan, kasih, dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang tahu, yang peduli kepada kami. Bahkan apa yang kami butuhkan pun Tuhan sediakan bagi kami. Kami tidak pernah kekurangan sesuatu apapun dalam hidup kami. Justru kami hidup dalam berkelimpahan. Semua itu karena kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini bersama-sama kami datang kepada Tuhan. Bersama dengan sidang jemaat Tuhan, saudara-saudara kami seiman. Kami datang kepada Tuhan pagi hari ini dengan satu kerinduan, iman kami disegarkan oleh Tuhan. Kami rindu datang kepada Tuhan untuk menerima akan hadirat dan lawatan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah melalui ibadah kami ini, kami boleh menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini juga kami menyerahkan setiap saudara-saudara kami sidang jemaat Tuhan yang tidak bisa bersama-sama dengan kami dalam merayakan iman kami pada pagi hari ini. Tuhan pun tahu keberadaan mereka masing-masing. Kami menyerahkan bagi saudara kami yang sakit. Tuhan juga tahu di antara saudara-saudara kami pun ada yang sudah sekian lama, sekian tahun mereka harus terbaring sakit dalam kelemahan mereka. Pagi hari ini kami menyerahkan sepenuhnya akan kehidupan mereka kepada Tuhan. Kami serahkan untuk Bapak Harmi Janta, Ibu Uning, Pak Rukdi, juga untuk Pak Liston. Tuhan, pagi hari ini kiranya Engkau juga melawat mereka, jamah akan tubuh mereka, berikan kesehatan yang sempurna kepada setiap saudara-saudara kami ini. Supaya mereka juga hari ini boleh mendapatkan kesegaran yang baru datang daripada Tuhan. Mereka boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Ada pengharapan-pengharapan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah Engkau sendiri juga yang senantiasa menjamah dengan kuasa dan mujizat Tuhan. Sehingga saudara-saudara kami ini boleh mendapatkan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan bagi setiap jemaat Tuhan yang hari ini mereka sedang bergumul dengan segala masalah dan persoalan hidup yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan tahu atas segala masalah, problem yang mereka hadapi. Kami memiliki persoalan yang berbeda di antara kami. Tapi kami percaya Tuhan, mereka yang menaruh harapannya kepada Tuhan, menaruh segala beban persoalan kepada Tuhan, Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan kepada mereka. Saat ini yang mereka bergumul dengan persoalan yang terjadi dalam keluarga mereka, masalah dengan keuangan, ekonomi mereka, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah teman hidup, apapun Tuhan, biarlah mereka tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami menyerahkan untuk gereja kami. Kami menyerahkan perjalanan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Gereja ini bisa ada juga karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini juga kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan untuk bisa semakin bertumbuh, bergerak dan berdampak. Bahkan Tuhan juga akan pakai setiap anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di tempat ini menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan setiap program kerja yang dicanangkan oleh gereja kami memasuki tahun kedua. Biarlah Tuhan segala program yang kami rencanakan bukan hanya kami tulis
tetapi kami rindu bisa kami wujudkan dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang boleh terlibat di dalam pelayanan ini, baik dari hamba Tuhan, majelis, pengurus komisi, setiap jemaat-Mu yang aktif dalam pelayanan di tempat ini. Kami rindu diberikan kesehatian kepada kami. Kami mau melayani Tuhan dengan memiliki motivasi hati yang benar, yang tulus dalam kami melayani Tuhan. Bila kami melayani Tuhan dengan rasa syukur kami, sukacita kami kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih kami serahkan setiap program kerja kami boleh memasuki minggu ketiga di bulan Desember ini, dan di bulan masuk minggu ketiga masa Advent ini Tuhan, kami percaya segala kegiatan gereja kami pun Tuhan menyertai. Terima kasih kami juga sudah melakukan apa menjadi tugas kami, panitia, kami berkunjung kepada setiap saudara-saudara kami dalam Christmas Carol. Biarlah melalui kunjungan kami sebagai bentuk kepedulian kami kepada saudara-saudara kami pada bulan yang penuh kasih ini, mereka juga boleh merayakan sukacita Natal yang penuh dengan kesederhanaan. Kami boleh mengingat akan kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia ini, dan menjadi juru selamat kami yang hidup, yang boleh menyelamatkan setiap orang-orang yang ada di seluruh muka bumi ini. Terima kasih Bapak. Begitu juga dengan rencana kami akan berbagi kasih melalui aksi sosial yang akan kami adakan di akhir bulan nanti. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap persiapan kami. Biarlah melalui apa yang kami lakukan, kami boleh membantu saudara-saudara kami di sekitar lingkungan gereja kami, bahkan di lingkungan yang agak jauh barangkali Bapak. Tapi biarlah melalui aksi sosial ini, kasih Kristus boleh dinyatakan dalam kehidupan orang-orang yang kami temui, orang-orang yang kami kunjungi, melalui kehidupan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini juga kami menyerahkan untuk persiapan rehabilitasi bagi hamba Tuhan kami, Ibu Pendeta Utari. Sekalipun masih beberapa tahun dan hamba-Mu masih melayani di tempat ini, dan kami pun sudah mempersiapkan segala sesuatunya beberapa tahun yang lalu. Biarlah Tuhan sendiri juga terus pimpin kami. Kami rindu memberikan yang terbaik bagi hamba Tuhan kami. Kami akan memberikan apresiasi yang terbaik bagi hamba Tuhan kami yang sudah melayani kami, mengembalakan sidang jemaat Tuhan sekian puluh tahun di tempat ini. Bila segala rencana ini Tuhan juga akan mencukupi segala keperluan kami. Terima kasih. Begitu juga kami menyerahkan untuk rencana pengganti penggembalaan sidang jemaat Tuhan di tempat ini sebagai pengganti Ibu Pendeta Utari. Kami rindu Bapa, Engkau akan kirimkan seorang hamba Tuhan yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh rindu di dalam melayani Tuhan. Seorang yang hamba Tuhan yang boleh tahu akan kebutuhan gereja kami, kebutuhan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami serahkan sepenuhnya dan kami percayakan kepada Tuhan. Siapapun yang akan Tuhan kehendaki untuk melayani di tempat ini. Dan kami boleh bersama-sama mendukung di dalam pelayanan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan untuk TK dan PAUD Esther, satu-satunya yayasan pendidikan yang kami miliki. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan untuk anak didik kami, biarlah mereka juga mendapatkan pendidikan, bukan sebatas pendidikan dunia, tetapi kami juga mau memperhatikan pendidikan tentang iman. Dini mereka juga boleh memiliki iman yang teguh dengan ajaran-ajaran firman Tuhan yang diberikan kepada setiap anak didik kami. Biarlah itu juga menjadi bekal mereka untuk masa depan mereka. Kami rindu anak-anak ini juga boleh menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang hebat, yang akan Tuhan pakai dalam kehidupan mereka masa mendatang. Terima kasih. Kau memberkati setiap guru yang mengajar, yang mendidik mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan cukupi segala kebutuhan mereka. Dan juga kami serahkan setiap
kebutuhan operasional bagi yayasan ini. Tuhan senantiasa menyediakan dan mencukupi. Terima kasih Bapak. Pada saat ini juga kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau juga melawat bangsa dan pemerintahan negeri kami ini Tuhan. Dengan kasih, karunia-Mu dan rahmat-Mu atas bangsa ini. Dan biarlah bangsa ini juga boleh mengenal setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam bangsa ini. Bahwa kami juga sebagai umat Kristen boleh menyuarakan kehidupan kami di dalam tengah-tengah dunia ini. Kami boleh mengenalkan kasih Kristus kepada setiap orang-orang yang ada di setiap negeri ini. Sehingga mereka yang bertemu dengan Tuhan pun mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami yang dari pusat hingga sampai ke daerah. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Hati yang bijaksana di dalam memimpin bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapak. Dan pada akhirnya kami juga serahkan untuk hamba-Mu Bapak Agus Guritno yang akan melayani dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, urapan-Mu turun atas hamba-Mu. Apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu dan jadikan berkat bagi kami melalui hamba-Mu. Terima kasih. Berkat Tuhan menyertai setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh mempersembahkan yang terbaik akan Tuhan lewat persembahan kami. Dan ketika kami pulang pun dari tempat ini kami boleh mendapatkan kesegaran yang baru. Iman kami boleh disegarkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Semua kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan dengarkan persembahan pujian dari kelompok Getsemani. Waktu dan tempat kami persilahkan.
pujian yang sangat indah. Terima kasih untuk kelompok Getsemani yang sudah melantunkan pujian buat Tuhan. Tiba saatnya kita akan menikmati sabda kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Bapak Agus Guritno. Kita persiapkan hati kita angkat satu pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Mari persiapkan hatimu saudara. Kagum hormat akan Engkau. Bukalah pintu hatimu untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Masuklah dalam hadirat-Nya. Tangan Tuhan terbuka untuk memelukmu. Untuk mengangkatmu masuk dan lebih dalam lagi dalam kasih-Nya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat
sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Inilah rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan pagi hari ini lawatan-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Urapi setiap kami Tuhan. Supaya kebenaran pagi hari ini yang disampaikan lewat hamba-Mu akan berdampak pada pertumbuhan iman dan kerohanian kami. Bentuk kami Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dari awal hingga pada usainya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Semangat ya Bapak Ibu pagi hari ini ya. Puji nama Tuhan. Kita akan lihat di dalam Alkitab kita 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Ya. Kalau tema kita di masa raya Natal ini kita ambil dari 1 Yohanes 4 ayat ke-9 seperti yang ada di depan ya. Tapi pagi hari ini kita akan melihat ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Saya akan membacakannya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu, bayangkan kita sedang berada dalam 24 jam terakhir dalam hidup kita. Misalkan seperti itu. Jadi misalnya waktu hidup kita di dalam dunia ini tinggal 24 jam. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan dalam 24 jam ini? Apa yang kita lakukan? Kita tahu hidupku tinggal 24 jam gitu. Apa yang kira-kira akan kita kerjakan dalam sisa waktu 24 jam, sebab setelah itu kita mati, Bapak Ibu. Mungkin orang berkata, aku akan memuaskan hobiku. Ya. Ini waktu tinggal 24 jam, aku akan lakukan sesuatu seperti keinginan, kesenanganku, hobiku. Kita puaskan hobi kita, Bapak Ibu. Atau mungkin ada hal yang belum kita capai dalam hidup kita, lalu kita akan kerjakan itu dengan semangat, dengan kerja keras untuk mencapai yang selama ini belum kita capai. Atau mungkin bisa jadi kita punya makanan yang menjadi kesukaan kita waktu kita hidup. Nah ini tinggal 24 jam, aku akan puaskan itu, akan makan sepuasnya. Saya yakin kita tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tapi yang justru kita lakukan adalah kita akan pergunakan waktu 24 jam di dalam hidup kita bagi orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai dalam hidup kita. Kita akan pergunakan momen 24 jam berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai. Karena kita sadar waktuku tinggal 24 jam. Aku ingin berkumpul dengan orang-orang yang dekat dengan aku, dengan orang-orang yang aku kasih dan aku cintai. Bapak Ibu, kasih itu merupakan kebutuhan yang utama di dalam kehidupan setiap manusia. Tetapi sejak manusia jatuh di dalam dosa, kasih itu jarang kita temukan. Seperti ditulis dalam Matius 24 ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Semakin bobrok dunia ini, semakin jahat kehidupan manusia. Kasih itu dikatakan Alkitab akan semakin dingin.
Bapak Ibu, di dalam hidup ini kita lekat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kita tidak asing lagi itu. Syarat dan ketentuan berlaku. Artinya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang harus kita penuhi. Setelah kita memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, baru kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu pernah jalan-jalan di mall gitu ya. Maksudnya cuma jalan-jalan tok Bapak Ibu. Tapi ketika jalan-jalan di mall, kita melihat tulisan begitu besar, ditulis big sale gitu ya. Diskon up 70 sampai bahkan ada yang 80%. Gede banget diskonnya Bapak Ibu. Lah kita tertarik. Ya, kita mendekat Bapak Ibu. Ternyata tidak semua barang yang di bawah tulisan itu diberikan diskon sampai gede. Enggak. Ya. Ternyata tidak semua outlet atau jenis yang ada di situ diberikan diskon. Tidak, ada syarat dan ketentuan berlaku. Ternyata hanya merek-merek tertentu saja yang diberikan diskon. Atau barang dengan nilai tertentu yang diberikan diskon. Tidak semua diberikan diskon. Karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu pernah dengar all you can eat? Ada yang pernah dengar? All you can eat. Ada yang pernah dengar? Atau mungkin pernah makan di tempat itu. All you can eat. Itu makan sepuasnya. Di sebuah restoran ya, kita bayar sekali, makan sepuasnya yang ada di situ. Menunya ada puluhan Bapak Ibu. Ya, ada daging, ada ikan, ada salad buah-buahan, ada es, ada makanan tradisional. Bapak Ibu bebas makan di situ, mau tambah juga boleh, sepuas-puasnya di tempat itu. Mau berulang kali nambah juga enggak apa-apa. Sepuas-puasnya. Kebetulan saya dan istri pernah, jadi saya bisa cerita Bapak Ibu. Baru seumur hidup sekali itu diajak oleh anak saya, all you can eat. Tapi ternyata ketika kami duduk di meja makan, seorang waitress datang, pelayan datang. Dia menyampaikan ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Syaratnya apa Bapak Ibu? Dia sampaikan, Bapak Ibu boleh makan di tempat ini sepuasnya, ambil sepuasnya. Boleh gitu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Makan tidak boleh sisa. Kalau sisanya dihitung, kita kena cas, kita kena denda Bapak Ibu. Dan kalau seandainya kita makan dan itu sisa, tidak boleh dibungkus, tidak boleh dibawa pulang. Jadi Bapak Ibu kan sanggup kresek juga tidak mungkin Bapak Ibu. Karena tidak boleh. Itu tetap kena denda. Jadi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu. Allah mengasihi kita itu tanpa syarat dan ketentuan yang berlaku. Itulah yang akan kita bahas bersama pada pagi hari ini. Coba kita buka kembali 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Renungan pagi hari ini saya beri tema kasih Allah yang tanpa syarat. Kasih Allah yang tanpa syarat. Secara cepat kita akan melihat ada 3 karakteristik dari kasih Allah yang tanpa syarat itu. Yang pertama, kasih Allah yang tanpa syarat itu dimulai dari Allah. Allah berinisiatif untuk memberikan dan menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Di dalam ayat yang 10 tadi kita baca, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, Dia sudah memulai, Dia sudah lakukan itu dengan kasih-Nya kepada kita.
Ayat 19, Bapak Ibu perhatikan. Kita mengasihi karena apa? Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 10 dan ayat 19 ini berbicara tentang hal yang sama, yaitu Allah telah memulai kasih-Nya kepada kita. Allah berinisiatif untuk menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi Yohanes di sini ingin membedakan Bapak Ibu. Antara kasih Allah dan kasih manusia itu ada perbedaan. Bedanya di mana Bapak Ibu? Kalau kasih Allah itu bersifat inisiatif. Tapi kasih manusia bersifat reaktif. Mereaksi sesuatu. Jadi karena Allah sudah mengasihi aku, itulah yang mendorong aku untuk mereaksi atas kasih Allah itu. Jadi kasih Allah adalah kasih yang inisiatif dan kasih manusia itu bersifat reaktif. Makanya ada pujian yang mengatakan mengasihi lebih dulu. Atau lebih sungguh Bapak Ibu, lebih sungguh. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Karena Dia Allah sudah melayani aku lebih dulu. Manusia itu tidak akan pernah mungkin dapat mengambil inisiatif, memulai untuk mengasihi Allah. Tidak pernah mungkin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, manusia adalah orang yang berdosa, yang menjadi seteru Allah, yang menjadi musuh Allah. Dan tidak mungkin selama manusia menjadi musuh Allah, manusia bisa datang mencari Allah bahkan mengasihi Allah. Sesuatu yang tidak mungkin. Bapak Ibu, sifat Allah itu transcendent. Allah itu yang tidak dapat dijangkau, Allah itu sepertinya jauh sebab keberadaan Allah adalah kudus dan mulia. Tidak pernah mungkin manusia bisa datang apalagi untuk mengasihi Allah. Tetapi sifat Allah itu juga imanen dikatakan. Sekalipun Allah itu jauh tidak bisa dijangkau, tapi Allah mau mendekatkan diri kepada kita. Sehingga kita yang tidak mungkin bisa dekat dengan Allah menjadi dekat. Karena Dia yang datang mendekatkan diri kepada kita. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak pernah mungkin bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Allah tidak mendekatkan diri kepada kita. Saudara, ketika Adam jatuh dalam dosa, apakah Adam datang kepada Allah? Alkitab tidak menulis seperti itu. Apakah Adam dan Hawa mencari Allah dan berteriak-teriak, Tuhan, aku sudah jatuh dalam dosa, aku mencari Engkau, di mana Engkau Tuhan? Alkitab juga tidak menuliskan seperti itu. Jadi adalah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia justru bersembunyi dari hadapan Allah. Jadi tidak mungkin manusia berdosa bisa datang mencari Allah, bahkan mengasihi Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah selalu mengambil inisiatif. Allah selalu memulai sesuatu yang amat penting di dalam kehidupan kita. Tidak hanya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 19 bahwa Allah lebih dulu mengasihi kita. Tapi kalau kita baca dalam Yohanes pasal 15 dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Lukas 19 ayat 10, anak manusia datang bukan untuk mencari. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Selalu dimulai dari Allah. Kita ini bukan subjek Bapak Ibu, kita ini objeknya Allah. Di mana Allah datang kepada objek, kepada kita untuk menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Allah juga tidak berteriak-teriak dari langit, hai manusia, aku mengasihi engkau. Hai manusia, kenapa engkau aku ciptakan tidak sesuai dengan tujuan hidupku? Allah tidak berteriak-teriak dari atas, tidak.
Tapi Allah berkomitmen untuk mewujudkannya kasih-Nya dalam hidup kita. Dia tidak menunggu kita datang kepadanya, mencari dia. Enggak Bapak Ibu. Tapi dia justru datang kepada kita. Lewat anaknya yang tunggal, Sang Firman itu diutus ke dalam dunia. Menjadi manusia. Allah menyatakan kasih-Nya lewat Yesus yang diutus itu. Jadi tidak mungkin manusia bisa datang dan mengasihi Allah lebih dulu. Sebab kasih itu selalu dimulai dari Allah. Itu karakteristik yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu, karakteristik yang kedua dari kasih Allah yang tanpa syarat. Bahwa kasih yang tanpa syarat itu dibayar mahal oleh Allah. Kasih yang tanpa syarat itu bukan gratis, bukan murahan. Ada harga yang Allah sudah bayar bagi kita. 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Ayat 10 dikatakan, Allah yang telah mengutus anaknya. Di dalam ayat 14 dikatakan, Bapa telah mengutus anaknya. 3 kali dalam pasal yang sama, 1 Yohanes pasal 4, ditulis Allah telah mengutus anaknya. Mengutus anaknya ini berbicara tentang harga yang sangat-sangat mahal. Bapak Ibu, pada umumnya orang tua itu lebih mengasihi anak daripada dirinya sendiri. Orang tua itu lebih menghargai anak daripada dirinya sendiri. Makanya tidak mengherankan kalau ada orang tua berkata, biar aku lapar enggak apa-apa asal anakku tidak lapar. Ya, aku bodoh enggak apa-apa, yang penting anakku enggak bodoh seperti aku. Makanya kita kerja keras bagi anak supaya anak bisa menempuh pendidikan sampai akhir, anak enggak bodoh seperti kita. Bahkan ketika anak sakit, bukankah kita sering berkata, loh kenapa ya kok anakku yang sakit? Kenapa tidak aku saja yang sakit gitu? Orang tua rela untuk menanggung sakit anak daripada melihat anak itu sedang dalam penderitaan sakit, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kasih Allah itu bukan kasih yang murahan. Tapi kasih Allah itu adalah kasih yang sangat-sangat berharga. Memang Allah mengambil inisiatif untuk mengasihi kita, tapi ada harga yang Allah bayar lewat pengutusan anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan di dalam hati kita yang terus menggelitik di dalam hati kita. Apakah benar-benar kasih Allah itu tanpa syarat? Apakah benar-benar kasih Allah itu tanpa syarat, Bapak Ibu? Sepertinya kok sangat murah gitu. Sepertinya kok tidak ada harganya, kok tanpa syarat kita terima begitu saja. Apakah benar kasih Allah itu tanpa syarat? Bapak Ibu, sesungguhnya kasih Allah itu bersyarat. Cuman syarat itu sudah dipenuhi oleh Allah. Jadi ketika kita menerima kasih itu, sepertinya kasih itu tanpa syarat. Padahal ada syarat yang sangat berat yang sudah dipenuhi oleh Allah. Syaratnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, coba kita renungkan. Kita ini dulu orang berdosa. Kita ini menjadi musuhnya Allah, menjadi seteru Allah. Tidak mungkin ketika kita tetap terus di dalam keadaan dosa dan menjadi seteru Allah, Allah bisa mengasihi kita sebagai anak. Tidak mungkin. Nah, untuk bisa mengasihi kita sebagai anak, maka kita yang dulu menjadi musuh Allah harus diubah lebih dulu menjadi anak Allah. Jadi status kita yang harus diubah lebih dulu. Dari musuh menjadi anak. Setelah kita menjadi anak, baru Allah mengasihi kita sebagai anak. Jadi sebetulnya ada syarat Bapak Ibu. Dan syarat itu sudah dipenuhi oleh Allah. Juga kasih Allah itu sebetulnya harganya sangat tinggi, sangat mahal.
Cuman ketika kita menerima kasih Allah sepertinya gratis, sepertinya tidak bayar Bapak Ibu. Tapi sebetulnya kasih Allah itu sangat mahal. Tapi harganya sudah dibayar oleh Allah. Jadi ketika kita terima kasih Allah, kasih itu menjadi kasih yang gratis. Kasih itu menjadi kasih yang tanpa syarat. Misalkan Bapak Ibu menerima undangan makan gratis. Ya enak ya makan gratis, diundang makan gratis, tidak bayar Bapak Ibu. Yang pertama kita diundang, kita kumpul di sebuah lapangan. Makan bersama dengan orang banyak, dengan masyarakat di lapangan itu. Yang kedua Bapak Ibu juga terima undangan berupa voucher, kupon. Bapak Ibu diajak keluarga makan dengan voucher itu di sebuah restoran yang sangat terkenal. Jujur saja, Bapak Ibu akan pilih yang mana? Pilih yang mana Bapak Ibu? Pilih makan bersama dengan orang banyak, atau Bapak Ibu makan di sebuah restoran yang besar bersama keluarga dengan voucher yang harganya tidak murah? Jujur saja pilih yang mana? Pilih voucher Bapak Ibu. Voucher itu harganya mahal. Sebab restoran itu menyediakan makanan yang mahal. Tapi kita terima gratis, karena apa? Voucher itu sudah ada yang bayar Bapak Ibu. Sudah ada yang bayar. Jadi ketika kita makan bersama keluarga kita di sebuah restoran makanan yang mahal, yang enak, kita tidak bayar. Sepertinya kita terima gratis, tapi sebetulnya tidak gratis. Tapi sudah ada yang membayar. Ya. Jangan sampai terjadi, ya saya tetap milih voucher lah gitu. Daripada makan di lapangan gitu. Kenapa? Vouchernya saya jual, saya datang di lapangan makan gitu. Ya, jangan seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini cuman guyon. Kita tetap milih makan di sebuah restoran, karena itu adalah makanan yang sangat berharga. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kasih Allah itu bukan murahan. Sampai kepada kita sepertinya tanpa harga, kita terima gratis. Tapi bukan berarti tidak ada harganya. Harganya sangat mahal dan sudah dibayar oleh Allah lewat pengutusan anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Kalau Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, sekaligus itu memberitahukan kepada kita bahwa dosa manusia itu sangat serius. Sangat serius. Kalau dosa itu tidak serius, Allah tidak akan pernah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Kalau dosa itu tidak serius, maka Allah cukup mengutus nabi-nabi, mengutus hamba-hambanya, mengutus malaikatnya kepada kita. Tapi karena Allah melihat dosa manusia itu sangat serius, karena itu bisa menghancurkan gambar Allah. Kemuliaan Allah bisa lenyap di dalam kehidupan manusia. Sangat serius. Manusia bisa mengalami kematian kekal, menghadapi penghukuman kekal di neraka selama-lamanya. Allah melihat itu sangat serius. Makanya Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Tidak main-main Bapak Ibu. Anak tunggal yang dikasihi lebih dari dirinya sendiri, dikorbankan untuk menyelamatkan manusia. Ada sebuah perumpamaan disampaikan dalam Matius pasal 21 mulai ayat 33. Tentang seorang tuan yang memiliki tanah, dan tanah itu dikerjakan oleh penggarap-penggarap dan dibuat kebun anggur. Jadi ceritanya tuan ini menyewakan tanah kepada penggarap-penggarap dengan perjanjian bagi hasil. Ya, nanti kalau anggurnya sudah panen, bagi hasil, seperti itu. Nah, suatu saat ketika sudah tiba musim panen, tuan ini menyuruh hamba-hambanya. Bapak Ibu bisa lihat nanti dalam Matius 21. Ketika hamba-hambanya diutus kepada penggarap-penggarap ini, ternyata apa? Hamba-hamba ini dibunuh. Karena penggarap ini tidak mau Bapak Ibu
untuk berbagi hasil dengan tuannya. Jahat sekali ini, dibunuh. Lalu tuannya mengutus hamba-hamba yang lain yang lebih banyak, diutus gitu. Dan setelah sampai di kebun anggur itu, sama diperlakukan sama, dibunuh juga Bapak. Karena sekali lagi penggarap ini jahat, tidak mau berbagi hasil dengan tuannya yang punya tanah itu. Lalu yang terakhir kali kalau melihat hamba-hambanya diutus 2 kali tetap dibunuh gitu. Lalu tuannya berpikir, dah kalau begitu anakku saja yang aku utus. Ceritanya seperti itu. Siapa tahu anakku disegani oleh penggarap itu. Karena dia tahu ini anakku. Ya. Siapa tahu dengan anakku yang kuutus ini, dia takut dan dia berbagi hasil untuk aku. Anaknya diutus Bapak Ibu. Dan ketika anaknya diutus, penggarap-penggarap ini berpikir, wah ini ahli warisnya kok datang ini. Jangan-jangan ini tanah ini dan kebun anggur ini bisa jatuh ke tangannya karena dia ahli waris. Apa yang terjadi? Dibunuh juga Bapak Ibu. Ini sebuah perumpamaan yang Yesus sampaikan. Anak itu adalah sangat berharga di mata Bapa. Tapi itu diberikan bagi kita. Diberikan untuk apa? Ternyata untuk mati di atas kayu salib. Dikorbankan bagi penebusan dosa kita. Bapak bisa bayangkan anak yang dikasihi, anak tunggal, disuruh datang ke dalam dunia, ternyata hanya untuk mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa manusia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Allah memutuskan untuk mengasihi dan menyelamatkan hidup manusia, berarti salib itu tidak akan pernah terelakkan. Karena salib itu adalah satu-satunya jalan bagi Allah untuk menyelamatkan hidup manusia. Tidak ada jalan lain. Kalau bisa jalan lain, ada jalan lain, Allah tentunya akan memberikan jalan lain untuk menyelamatkan kita. Tapi tidak ada jalan lain bagi Allah kecuali salib itu. Dan di salib itulah dosa manusia ditanggung dan dihapuskan. Dan di salib itu juga sifat-sifat Allah terpuaskan. Bapak Ibu. Kasih Allah terpuaskan, keadilan Allah terpuaskan, kesucian Allah terpuaskan, kemahakuasaan Allah itu terpuaskan di atas kayu salib. Jadi itu satunya jalan untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau sampai Allah mengutus anaknya itu ke dalam dunia, itu menunjukkan kasih yang Allah berikan kepada kita. Itu sangat-sangat mahal, sangat berharga. Kalau Allah mengutus anaknya ke dalam dunia juga menunjukkan betapa seriusnya dosa manusia. Karena dosa manusia hanya dapat diselesaikan lewat anak yang tunggal, Tuhan kita. Dan kalau Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, ini menunjukkan juga betapa besarnya kasih Allah itu bagi kita. Inilah plafon yang tertinggi dari kasih Allah kepada kita. Plafon tertinggi, yaitu ketika Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia. Yang kita peringati sebagai hari Natal. Mungkin kita bersuka cita. Tapi anak yang tunggal yang diserahkan, secara manusia saya katakan, betapa berat yang dia hadapi. Makanya ketika di Taman Getsemani, apa yang dia katakan? Dia menyatakan betapa berat yang dia harus tanggung. Karena dia harus menyelamatkan seluruh dosa manusia. Jauh lebih mudah bagi Allah untuk mengangkat penderitaan kita. Jauh lebih mudah bagi Allah untuk menyembuhkan sakit kita. Jauh lebih mudah bagi Allah untuk memberkati kita. Daripada dia harus menyerahkan anaknya yang tunggal. Mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia sebagai penebusan bagi dosa kita. Itu karakteristik yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu.
kasih Allah yang tanpa syarat ditujukan untuk orang-orang yang tidak pantas dan yang tidak layak. Ya, ditujukan kepada orang berdosa yang tidak layak, yang tidak pantas. Sebenarnya kan orang yang berdosa itu tidak layak menerima kasih Allah. Justru hukuman itu yang harus ditimpakan kepada kita. Kita yang harus dihukum. Karena kita ini bersalah. Karena ini berdosa, kita berdosa. Tetapi anaknya yang tunggal diutus, dikatakan dalam ayat 10 tadi, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ada kata pendamaian di situ Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam kitab Perjanjian Lama, itu ada kata yang disebut tutup pendamaian. Pernah dengar Bapak Ibu? Tutup pendamaian. Itu artinya sama dengan pendamaian oleh Yesus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca dalam kitab Imamat, Imamat menguraikan tentang bait Allah. Bait Allah itu terdiri atas 3 bagian, yaitu halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus yang paling dalam. Nah, di ruang maha kudus itulah diletakkan tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian ada 2 loh batu yang berisi perintah Allah. Tetapi juga ditulis dalam Ibrani 9 ayat 4, selain 2 loh batu, ada juga buli-buli berisi mana. Ada juga tongkat Harun yang pernah bertunas. Di situ diletakkan. Lalu tabut perjanjian yang berisi itu, di atasnya ada tutup gitu, ditutup. Lah, tutup di atas tabut itu disebut dengan tutup pendamaian. Tutup pendamaian. Lah, apa fungsinya tutup pendamaian itu kalau gitu? Apa sekedar nutup tabut perjanjian supaya tidak kotor, supaya tidak dicuri? Ternyata tidak Bapak Ibu. Tutup pendamaian yang menutup tabut perjanjian itu ternyata ada 2 fungsi. Yang pertama rekonsiliasi. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan lewat tutup pendamaian. Bapak Ibu bisa baca nanti. Yang kedua, di tutup pendamaian itu juga terjadi relasi. Relasi. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Yang pertama coba kita lihat untuk rekonsiliasi. Pemulihan hubungan kita dengan Allah. Pada saat imam besar mempersembahkan korban itu, maka korban itu disembelih, lalu darahnya dipercikan di tutup pendamaian, bukan di tempat lain. Darahnya dipercikan di tutup pendamaian sebagai bukti, sebagai tanda bahwa terjadi rekonsiliasi antara kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Itu terjadi di tutup pendamaian. Lalu fungsi yang kedua itu relasi Bapak Ibu. Di tutup pendamaian ini Allah juga berulang kali berkata, aku akan berbicara kepada umatku di atas tutup pendamaian itu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Berulang kali Tuhan katakan, aku berbicara kepada umatku lewat tutup pendamaian itu. Misalnya di dalam Imamat 16 ayat 2 yang saya catat di sini. Allah berbicara dalam awan kepada Harun. Itu terjadi di atas tutup pendamaian. Lalu Bilangan 7 ayat 89. Allah berbicara kepada Musa dari atas tutup pendamaian yang menjadi tutup daripada tabut apa? Apa yang Tuhan sampaikan kepada Harun dan Musa di atas tutup pendamaian itu? Itu berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Sekarang kita bandingkan dengan Yesus. Tadi dikatakan Yesus diutus ke dalam dunia menjadi sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Fungsinya sama, Bapak Ibu.
sebagai rekonsiliasi, dan sebagai relasi. Yesus sebagai pendamaian bagi dosa kita, fungsinya sama dengan tutup pendamaian yang ada di atas tabut perjanjian. Bedanya apa Bapak Ibu? Bedanya apa? Kalau di atas tutup pendamaian itu akan berfungsi ketika ada darah yang dipercikan di atas tutup pendamaian. Selama tidak ada darah yang dipercikan, tidak pernah terjadi rekonsiliasi dan relasi kita dengan Allah. Tetapi itu terjadi setiap kali ada percikan darah di tutup pendamaian. Berulang kali dilakukan oleh umat, darah korban itu dipercikan di atas tutup pendamaian. Lalu bedanya dengan Yesus apa kalau gitu? Kalau tadi kan darah korban yang dipercikan di tutup pendamaian. Tetapi Yesus sendiri yang menjadi korban dan darahnya sendiri yang dipercikan bahkan dicurahkan di tutup pendamaian itu. Ya, bukan korban binatang, tapi korban darah Yesus yang dicurahkan sebagai pendamaian bagi dosa manusia. Kalau korban pendamaian dari korban binatang harus diulang-ulang berulang kali karena korbannya itu tidak sempurna. Makanya harus diulang-ulang. Tapi korban Yesus itu sempurna. Tidak perlu untuk kedua kali dan seterusnya. Dia harus mengorbankan darahnya di atas tutup pendamaian. Tidak perlu. Alkitab mencatat cukup satu kali korban darah Yesus dicurahkan bagi kita manusia berdosa. Kenapa satu kali? Karena darahnya sempurna Bapak Ibu. Darah yang sempurna dicurahkan sebagai pendamaian bagi kita. Itu berarti juga korban Yesus bagi kita juga sempurna. Tidak perlu lagi ada korban-korban yang lain. Tidak perlu kita datang kepada Allah harus memberikan korban darah sebagai pengampunan dosa, sebagai rekonsiliasi dan relasi kita dengan Allah. Tidak perlu. Cukup sekali dia diutus ke dalam dunia. Hanya untuk itu Bapak Ibu. Supaya kita dipulihkan di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan relasi dengan Allah itu bersifat kekal. Karena korbannya kekal Bapak Ibu. Tidak perlu lagi saya katakan berulang kali kita mengorbankan darah terus itu. Sebagai pengampunan dosa. Bagi kita tidak perlu. Sekali untuk selama-lamanya. Itu berarti rekonsiliasi yang Yesus kerjakan sebagai pendamaian bagi kita. Dan relasi yang terjadi itu juga kekal. Makanya keselamatan yang Tuhan beri bagi kita sifatnya sama, kekal. Kekal. Kita nikmati tidak saja pada saat kita ada di dalam dunia. Tapi kita juga nikmati ketika kita berada bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kita mengucap syukur. Kasih Allah yang tanpa syarat itu diberikan bagi kita. Siapa orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah untuk kasih Allah yang besar ini? Kita sudah diampuni. Padahal sebenarnya kita tidak layak untuk menerima pengampunan. Wong kita datang kepada Allah saja tidak mungkin kok. Kita mencari Allah saja tidak mungkin dalam keberdosaan kita. Tapi sekarang kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Itu juga karena kasih yang tanpa syarat itu diberikan kepada kita. Keselamatan dan kasih yang kita terima sepertinya gratis, sepertinya tanpa syarat, sepertinya tidak ada harganya. Tapi kita bersyukur, ternyata kasih yang Tuhan berikan kepada kita, itu harganya
sangat mahal. Karena anaknya yang tunggal diutus bagi kita sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini akan mencilikan mata hati kami, supaya kami tidak bermain-main dengan kasih dan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga, yang tidak mungkin bisa kami temukan lewat kami pribadi, lewat orang lain, bahkan lewat apa saja yang ada di dalam dunia. Itu tidak pernah memberikan kasih dan keselamatan di dalam kehidupan kami. Karena kami sangat yakin keselamatan hanya ada di dalam Engkau. Dan Engkau berikan kepada kami tanpa syarat. Karena syarat itu dan harga itu sudah Engkau bayar, sudah Engkau penuhi dengan mengutus anakmu yang tunggal Yesus Kristus datang ke dalam dunia sebagai Natal. Dan digenapilah janjimu dengan mati di atas kayu salib. Kasih-Mu sempurna bagi kami. Keselamatan yang Kau berikan bagi kami adalah sempurna. Kami bersyukur itu Tuhan. Biar di dalam hidup ini sebagai orang-orang yang sudah Engkau selamatkan, kami lebih bersungguh-sungguh untuk mengasihi Engkau, melayani Engkau. Sebab Engkau lebih dulu Tuhan mengasihi kami dan melayani kami. Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Terpuji bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Pak Agus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar boleh menjadikan kekuatan dan pengakuan bahwa kita tidak bisa bermain-main lagi dengan kasih setia yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita akan memberikan persembahan yang terindah buat Tuhan. Di sini tersedia 2 kantong, yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk persembahan emeritasi. Saya mengundang saudara-saudara yang bertugas menghadirkan kantong untuk maju ke depan dan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Pak Heri berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, jika sepekan Engkau telah izinkan kami untuk bekerja, dan saat ini Tuhan Engkau izinkan kami untuk mengembalikan apa yang telah Engkau berkati kepada kami Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan menjadikan persembahan yang harum di hati-Mu Tuhan. Bila semua yang persembahkan kami menjadikan persembahan yang kudus dan yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami dengan berkat yang berkelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan segala persembahan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan pulang bawa damai sejahtera daripada Tuhan. Kita angkat satu pujian Sejak Ku Terima Yesus PPR 1 nomor 164. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak ku terima Yesus. Ada terang dan harapan dalam jiwaku sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Di akhir ibadah kami sungguh mengucap syukur ada saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami mohonkan berkat Tuhan untuk Ibu Andrew dan juga Ibu Veronica Susiani yang berulang tahun di minggu ini. Berkat kebaikan penyertaan Tuhan ada pada hamba-Mu, dilimpahi dengan kesehatan, hatinya dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga damai Kristus melimpah-limpah di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati baik pekerjaan maupun pelayanan,
serta keluarga yang dianugerahkan. Demikian juga bagi setiap kami yang hadir dalam ibadah raya ini. Kami juga mohon berkat Tuhan turun menyertai setiap anak-anak-Mu, sehingga terus disanggupkan hidup memuliakan akan Tuhan lewat setiap karya yang kami lakukan hari lepas sehari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Jemaat dipersilakan saat teduh, Tuhan Yesus memberkati ibadah selesai.